Emang belum gua terangin yang ini? Udah. Gua kan lupa dia mah. Udah. Tuh dia? Udah. Udah. Pakai orange kan? Iya. Pakai orange sudah. Bisa dirubah jadi TensorFlow keras nggak? Belum itu. Hah? Kebayang nggak cara ngerubahnya? Dari orange. Iya, orange kan cuma logika berpikir. Oh, masukinnya. Oh ya, berarti pakai mungkin sih bisa. Iya, dari orange. Ini orange udah jalan misalnya. Itu manual atau orange-nya bisa? Nggak bisa, Oh, harus manual. semuanya dikerjain manual. Oke, bisa. Masih ingat sih caranya? Lupa lagi lu mah. Hah? Ingat. Yakin? Coba kerjain. Katanya ingat. Nggak lancar inget juga. Coba Dan, kerjain Dan. Tahu. Nih Dan. Kita pakai orange. Running by doing. Ini kayaknya harus beberapa kali diterangin biar pada ngerti. Ini kenapa? Datanya jelek. Mana data jelek? Hilang. Data apaan? Data apa? Transportasi. Itu data dari mana? Satu data BPS. BPS. Emang jelek. Di reklamper. Nggak apa-apa. Emang parah. Waktu itu pernah dapat apa namanya? Disuruh buat data Indonesia bagian timur. Dapat data, habis itu disuruh analisis, bukan pakai prediksi gitu. Nah, terus Ya analisis aja buat dashboardnya, insight-nya apa gitu doang sih. Ya, Oh. kita aja yang prediksi, bukan si mesin learning. Iya, modelnya. kita jalanin orange ya. Ini ngulang lagi ya biar pada ngerti. Source vn bin activate. Dah. Orange. Data yang ini ya, data yang paling blow-on dulu ya. Kita pakai mana sih? Ini kuliah tadi malam. Tadi malam saya ngasih kuliah ini juga ke anak-anak kelas karyawan. Nih, yang orang miskin, Oh, udah pernah. udah kan? Oke, diulang dikit ya. Terus kita lihat gimana caranya bikin program pemerintah berdasarkan yang ini. Si Wildan ngerti nggak nih, Dan? Nih, Tahu. Iya, udah bro. udah ya. Kemarin ya? Atau kapan ya? Kemarin itu? 2 minggu lalu. 2 minggu. 2 minggu lalu. Oke. Sekarang kita pakai data ini ya. Nah, kalau cuman buat ngeliat apakah klasifikasinya kita, ini kan ada klasifikasi nih. Miskin, sejahtera sama Benar. nanti targetnya kalau bisa sih pakai Python, Oke. pakai TensorFlow dirubah. Enggak, berarti pakai algoritma Kalau yang ini yang bagusnya algoritmanya random forest. random forest kan? Bisa. Gitu. Bisa. Bisa kan? Kayak collab. Ya pakai Google Colab. Tapi ini logikanya dulu nih. Ini kan ini klasifikasinya miskin, sejahtera, sangat miskin. Beres ya. Deh. Terus kita analisa nih di sini. File. Kita ambil datanya. Miskin. Oke. Yang jadi masalah semuanya jadi fitur. Ini nggak ada yang jadi targetnya, nggak ada nih. Jadi sumbu Y-nya nggak ada, yang kita mau cari nggak ada. Jadi harus dirubah dulu supaya salah satu jadi sumbu Y. Oh, Ini sumbu X semua. ini mau prediksi apa tuh? Nggak, ini belum prediksi. Ini masih klasifikasi doang. Klasifikasi doang, unsupervised learning. Masih nggak ada label. Labelnya nggak ada. Nah, kita mau nyuruh komputer yang nge-labelin, udah gitu ngebandingin label komputer sama labelnya Ono sama enggak. Gitu ya. Labelnya adalah ini nih. Klasifikasi ini label. Labelnya ada miskin, sangat miskin, sama sejahtera. Itu label. Oke. Cuman ini yang label Ono. Antara label Ono sama label komputer sama enggak nih. Gitu ya.
Nah, sekarang kita mau ngasih tahu dulu bahwa ini label nih, bukan fitur. Kita bikin caranya gini doang nih. Oke. Nah, ini jadi labelnya, targetnya si label. Oke, yang ini fiturnya. Nama nggak dipakai. Ini cuma metadata doang. Jadi nggak dipakai apa-apa nama. Dah. Sekarang kita akan pakai kalau buat klasifikasi yang unsupervised bukan pakai random forest. Pakainya ini unsupervised learning ya. Unsupervised biasanya pakai distance. Terus kita ukur, kita masukin, kita dapat kelompoknya. Ini kebetulan yang jadi label nama orangnya. Yang jadi label adalah nama. Nah, sekarang kalau kita jadiin label klasifikasi, kelihatan nih langsung. Nah, sekarang kita lihat salah label ya, antara komputer sama orang, sama Ono. Oke. Ini kan sangat miskin semua. Ini kelompok sangat miskin. Ada satu miskin nyelip nih. Ini ada salah label satu. Ini kan miskin semua. Kalau kita klik, dia benar miskin semua. Yang ini sejahtera saja ada 3 miskin masuk di sejahtera. Salah label. Oh, ini nggak pakai label tadi. Enggak, pakai label. Labelnya kan labelnya klasifikasi tuh labelnya Ono. Oh. Terus si komputer suruh ngelabel juga. Terus kita bandingin labelnya komputer sama labelnya Ono. Ini cara ngebandingin gitu doang. Jadi kita tahu bahwa ada salah label sebetulnya. Beres ya. Gitu. Oke. Tergantung nanti kita mau percaya sama siapa, mau percaya sama komputer atau percaya sama Ono. Kalau percaya sama komputer, ini harus dirubah nih. Ini sejahtera, yang ini 3 ini miskin, harus jadiin sejahtera jadi miskin. Miskin ini jadiin sejahtera. Gitu, 3 ini. Coba kita lihat, kita ganti. Caranya ngerubah gini nih. Mana bentar. Oke. Nih. Ini cara ngerubah. Ini kan kita yang kodenya kan di nama nih. Yang jadi kode kan nama. Oke. Sekarang kita lihat di sini. Bentar, nih ya. Ini kita rubah jadi nama lagi. Ini yang salah miskin yang ini ya. Namanya siapa dia? Dedi. Dedi itu harusnya Dedi itu sangat miskin tapi di labelnya miskin. Jadi caranya masuk sini. Dedi mana Dedi? Salah, dia bukan miskin. Sangat miskin. Ngerubah label kita sangat miskin. Gitu ya. Jadi ini hasil labelnya komputer nih. Kita benerin. Terus kita lihat lagi di sini. Yang miskin bener semua, nggak ada yang salah. Sekarang makhluk yang ini nih. Ini sejahtera. Ini ada 3 sejahtera. Ini ada 3 salah nih. Ini miskin nih. Coba kita lihat. Namanya ini 3 ini, tolong perhatiin ya. Ini. Namanya Opa, Nani, sama Kira. Oke. Itu harus miskin ya. Coba kita masuk sini. Ini Opa, Nani, Kira. Oh, dia harusnya sejahtera ya? Iya, sejahtera. Salah ya. Sejahtera. Ya. Jadi gitu cara benerinnya. Ya gini, bener kan? Coba kita save. Oke. Kita save, udah. Ditutup. Sekarang kita reload lagi nih. Bentar. IP-nya berapa lupa. (43.220) ya.
SCP 43 220 miskin. Deh. Oke. Ini udah di copy ulang nih filenya. Sekarang kita coba lihat efeknya. Kita reload. Ini kita reload filenya. Coba kita lihat sekarang di sini. Bener semua sekarang. Harusnya. Jadi label komputer dengan label Ono sama nih. Udah dibenerin. Sekarang kita mau dukun. Cara dukun pertama kali ini udah nggak dipakai nih. Ini kan benerin label doang tadi. Udah nggak dipakai. Sekarang kita ngetes dulu algoritma mana yang paling bagus. Ini masuk sini, terus kita tes algoritma. Linear, oh ini bukan linear ya. Logistik, naive bias, random forest, tree. Oke, kita tes semua sini. Nah ini kalau mau pakai apa sih namanya Python horror nih yang di sini, nggak usah dikerjain yang di Python. Sekarang tapi ada library Picard. Hah? Sekarang sama kayak si Orange ini, dia juga ada perbandingan. Oh bisa antar algoritma bisa. Ya udah, kalau ada yang kayak gitu ya udah enak. Nih kalau kita lihat precisionnya ya, presisinya. Kita lihat naive bias, random forestry samaan presisinya. Coba kalau saya naikin random sampling, ini kelihatan random forest yang lebih tinggi, naive bias sekian. Kalau ini saya naikin ke 90, efeknya gimana? Itu apa yang dinaikin, Bro? Training dataset, jadi kan ada iya. datasetnya. Terus Repeat train kali tes ya, sama training. ini atau kita kurangin ya 40% aja training datasetnya. Kelihatan yang paling bagus adalah naive bias. Gue bisa 80%, Bro. Iya, makanya harusnya bagus harusnya 80% ke atas sih. Nah ini soalnya kita nggak bisa bedain ntar. Tapi naive bias kayaknya yang lebih bagus nih hasilnya. Iya. Ya kalau kita turunin ke 40% datasetnya, yang lebih bagus adalah naive bias. Iya. Dari situ kita nentuin naive bias lebih bagus daripada yang lain. Oke. Soalnya dengan training dataset cuma dikit, ternyata dia bisa lebih presisi daripada yang lain gitu. Kalau enggak ini kita dinaikin misalnya 100 kali gitu, efeknya gimana? Iya jadi lama. Tapi linear regression udah pasti error karena dia bukan data linear. Oke. Iya. Random forest lebih bagus. Linear regression kan buat Data linear angka gitu. enggak, iya angka. Angka. Nggak bisa kalau Kategori nggak bisa. Kategori harus logistik. Nah ini random forest kelihatan paling bagus akhirnya di sini. Setelah kita repeat train testnya sampai 100 kali, random forest yang paling bagus. Gitu. Jadi kalau saya cenderungnya ke random forest daripada naive bias sebenarnya. Cuman kan pengen bukti dulu. Ini beres ya, deh. Ini beres. Jadi ini bisa dimain-mainin sih ininya. Dah. Kita misalnya pakai random forest, ini dibuang semua. Ini dibuang. Ini dibuang. Jadi kita pakai random forest. Kita udah punya model sekarang. Dari model kita mau prediksi. Ini program pemerintah ceritanya ya misalnya. Oke. Cara prediksi adalah misalnya gini. Bentar, mana sih filenya tadi? Ini file. Tujuannya program pemerintah kan ngerubah yang miskin jadi sejahtera.
sangat miskin jadi miskin. Terus sejahtera mah udah nggak usah dipikirin, kalau itu mah nggak usah dipikirin. Yang dipikirin sama pemerintah kan yang miskin sama sangat miskin aja. Variabel yang kita punya adalah nih, pendidikan, lama pendidikan, penghasilan, jumlah rumah, jumlah motor, jumlah mobil, jumlah anak, jumlah utang. Udah. Itu kan yang pendidikan kan dia kategorikal tuh. Pendidikan bukan kategorikal, ini lebih linear sih. Oh, pendidikan. Iya. Ada yang kategorikal, ada yang ini lama pendidikan. Oh iya. Gitu. Nah, sekarang kita ini parameter yang kita rubah ya, bisa rubah. Sekarang misal saya bikin save as. Ini saya save as dulu. Miskin program ke-1. Program ke-1 untuk pengentasan untuk ngurangin kemiskinan. Ini kenapa mouse gue? Program pertama buat ngurangin kemiskinan adalah misalnya kita ngerubah ini nih. Ngerubah apa sih? Penghasilan. Kalau kita bisa naikin penghasilannya 10%, kita kesini dulu bentar ya. Soalnya misalnya di sini kita bikin sama dengan 10% ya misalnya 0,1 ya. Caranya adalah gini. Ini ditambah 0,1 dari kali A2 gitu ya. Gitu ya. 10% kita naikin. Nah, ini kita copy dulu semua ke bawah. Rumus Excel nanti. Iya. Naik 10% semua nih. Bisa nggak di copy paste ke sini? Ini lagi pengen tar. Biar bisa di ini soalnya. Sorry. Ini kan saya copyin ke sini nih. Balikin lagi ke sini nih. Paste ya. Timpain. Oke. Naik 10% semua ya. Udah naik 10% semua nih ya. Oke. Jadi program pertama adalah naikin 10%. Berarti ini saya delete lagi nih. Udah. Ini buat ini doang. Apa? Biar bisa ngerubah angka, kalau enggak kerubah langsung bingung dia. Deh. Ini program pertama. Ini save ya. Save. Sekarang kita buka lagi. File, open. Mana miskin teh? Miskin lagi ya. Program kedua, kita naikin 10 kali lipat si ini. Si apa sih namanya? Penghasilan. Jadi saya pindahin ke sini. Ini di copy paste lagi. Ini saya save dulu ya. Save as. Salah nih, kurang R. Tadi salah nama. Program delete dulu ya. Trash. Oke. Sekarang masuk sini. Ini program kedua. Kita naikin 10 kali lipat ya. Jadi ini sama dengan A2 tambah sama dengan 10 kali A2 ya. Oh iya. 10 kali A2. Udah ya. Kita copy paste di sini. Program kedua kita naikin penghasilan 10%. Oke. Cuman biar ketimpa saya colong dulu di sini. Soalnya kalau nggak bingung dia ntar.
Udah, ambil. Sekarang saya balikin ke sini. Paste di sini. Oke. Ini udah naik 10 kali lipat nih penghasilan. Jadi program kedua pemerintah kita naikin 10 kali lipat si ini. Delete. Oke. Program selanjutnya kita naikin pendidikannya mau berapa tahun? Berapa tahun? Iya. Ini kan 6 tahun. Oh, Ditambahin. Orang-orang ditambahin pendidikannya. SMA lah. Ini 6 tahun. Supaya jadi SMA tambahin 4 tahun. Iya 4 tahun ya. Ini ya. Oh. Jadi kan ini 6 tahun dia di Oh, iya, pendidikannya. lama pendidikan dia 6 tahun. Jadi tambah lulus SMA. Mau lulus SMA berarti 6 tahun lagi tambah 6 tahun. Oh iya 6 tahun udah lama. Jadi kan 6 tahun nih, berarti dia SD, lulusan SD. Supaya dia bisa jadi lulus SMA ditambahin 6 tahun kan. Jadi semua ditambah 6 nih. Itu ya. Beres ya, semua ditambah 6, berarti yang 7 ditambah 6 juga. Jadi 13 tahun dia sekolah. Yang jadi masalah yang 10 nih. Tambah Oh, 6, iya. 16 tahun sekolah. Nggak apa-apa biarin. Anggap aja dia universitas 16 tahun. Oh. Gitu ya. Beres ya. Sekarang kita ganti dulu. Open. Miskin lagi. Kita bikin program ketiga. Program ketiga. Oke. Program ketiga adalah nambahin waktu dia sekolah. Jadi yang di sini salah. Ini apa sih? PC C2 ya. C2 tambah 10. 6. 6. Gitu ya. Nggak bisa diklik itu bang. Nggak tahu caranya gimana. Ini rada bodoh caranya, tapi ya daripada nggak bisa deh. Itu ya. Supaya bisa ditimpa yang situnya, ambil dulu. Ini cara nimpa blow on sih. Terus mana caranya? Masuk sini. Jadi nanti prosesnya manual kayak gini sih sebenarnya. Kecuali bisa bikin program yang rada pinter. Deh. Ini udah ditambahin ini semua. Cuman jadi masalah kita dari sisi ini saya buang ya. Delete. Kita punya masalah nih. 12 tahun kan bukan SD. Diganti SMA kan? Oh iya. SMA. Aku pakai Hah? IPS. Yes. Ini universitas ya. Harus sabar. Iya, ya udah nih kan datanya juga cuman dikit. Kalau datanya banyak, bonyok loh. Pakai IPS. Iya harus pakai gitu-gitu. Cuman kan harus bikin coding dikit lah ya. Cuman berhubung kita males, kita nggak ngoding. Ini cara goblok aja copy paste. Nih. Ini udah semua langsung langsung pada pinter-pinter nih. Sebetulnya nanti universitas juga ada S1, S2, S3 sih sebenarnya harusnya. Cuman tercapai lagi ngetiknya. Itu pun kalau nggak ngulang semester. Iya. Ini SMP. 8 tahun berapa? SMP ya? 9? Ini kan data dummy ya bro. Iya. Kalau data AFI itu kita nggak boleh ngubah kan? Atau
Jadi ada data yang buat trainingnya jangan dirubah. Yang ini buat data buat di forecast. Oh, forecast. Oh, boleh dulu deh. Nggak boleh kok, harus melalui tahapan ini pre-processing kalau mau berubah di sini. Enggak, ini kan kita lagi mau ini ada data training, dapetin model nih. Makanya tadi programnya kan kayak gini nih. Oh, berarti itu Untuk forecast. iya, heeh. Mau kita lihat efeknya, berubah nggak dia dari miskin ke sejahtera? Oh, iya. Gitu. Bayang ya? Nah, tapi ini harus selesaiin dulu nih makhluk ini nih. 6 tahun SD kan? Ini SMP. Ini SMP. Ini SMP. Ini SD. Dah. Kita coba segini dulu ya. Oke. Kita udah sampai punya 3 program kerja pemerintah, 3 alternatif program kerja. Yang satu naikin gaji, satu naikin 10%, satu 10 kali lipat, satu lagi naikin lama pendidikan. Jadi kita punya 3 program kerja. Oke. Coba kita lihat efeknya 3 program kerja tadi. Oke. Masukin sini. Kita lihat program pertama. Harus di copy dulu ya bentar. Enak aja lu. Harus di copy dulu. Ini kan udah di copy, ngaco. Apa ya, Bang? Oh, datanya. Datanya udah di copy. Copy dulu. Oke. Tiga-tiganya. Ya. 3 program. Ini program pertama nih ya. Oke. Reload. Oke, yang ini naikin 10% doang. Efeknya gimana? Coba kita lihat hasil prediksi. Jadi miskin tetap miskin, ini sangat miskin tetap sangat miskin, ini miskin sejahtera. Ini miskin sejahtera ada satu yang berubah. Satu berubah, ini kan miskin di sini, ini jadi sejahtera satu doang. Terus ini sama, ini sangat miskin semua. Jadi cuma naikin apa sih tadi? Naikin gaji 10%, kita cuma berhasil merubah satu orang. Beres ya? Ya, kira-kira persenannya ada nggak? Persenan dari banyaknya data itu? 37. 37%. Enggak 37 orang ini. Berarti kalau di persen 1/37. Jadi effort yang kita lakukan buat ngerubah 37 ternyata cuma ngerubah 1 gitu. kecil banget. Ini bisa jadi Oh, paper, ini- kalau data beneran jadi paper jurnal ini. Ini program pertama. Ini yang program pertama naikin 10%. Ya. Oke. Sekarang kita bikin program kedua ya. Supaya seru, supaya programnya ada semua, saya bikin kayak gini nih programnya. Ini programnya bisa lucu sih sebenarnya. Nih ya. Nih prediksinya saya taruh di sini lagi. Nih model saya masukin sini nih. Oke. Sekarang tinggal filenya doang kan? Ini dirubah jadi program kedua ya. Ini program kedua. Terus saya select kolom. Masukin sini nih. Ini naikin 10 kali lipat gaji. Dengan menaikkan 10 kali lipat, sangat miskin jadi miskin 1 berubah. 2 berubah. Ini berubah banyak nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak banget. Yang jadi gaji ngerubah sangat miskin, terutama di sangat miskin. Jadi kalimatnya gitu tuh sekarang. Tapi itu tadi yang dari awal di dinaikin 10% diubah ke dikali 10. Yang program pertama kan naikin 10% gaji. Program kedua naikin gaji 10 kali lipat. Jadi Beda. yang program kedua tadi saya lihat nilainya Hah? nilai ya. Nilai apa? Nilai gajinya berubah 10 kali lipat loh. Gaji 10 kali lipat. Jadi ternyata akan berefek ke orang yang sangat miskin, dia berubah jadi miskin sih. Masa gaji dinaikin 10 kali lipat ya gimana ya?
Tapi orang sangat miskin nggak gajinya ratusan ribu per bulan. Dinaikin 10 kali lipat jadi jutaan kan. Iya. Misalnya tadi 200.000 sebulan, jadi 2 juta. Ya berubah lah ya dari sangat miskin jadi miskin. Tapi yang miskin sama sejahtera nggak berefek itu gaji naik mah. Dia nggak ngerubah statusnya dia. Ternyata nggak itu buat orang miskin. Miskin sama sejahtera bukan itu. Dari situ kan kesimpulannya gitu kan ya. Nah sekarang kita lihat pendidikan, dia ngerubah apa nih pendidikan, gitu ya. Kita bikin lagi nih sekarang. Ini prediksi. Model kita ambil juga. Sekarang filenya kita ambil dari program yang ketiga nih. Dia ngerubah pendidikan nih sekarang. Kita lihat efeknya. Ini select kolom lagi. Ini sama udah bener. Kita lempar sekarang ke sini. Ini nggak berubah. Cuman miskin jadi sejahtera satu berubah. Sangat miskin nggak berubah semua. Jadi pendidikan nggak ngefek. Ya ini kan data kita memang data ngaco, dummy. Tapi kira-kira logikanya kayak gitu tuh. Kalau keluaran ini nggak ngefek. Sekarang kita coba lihat kalau kita rubah jumlah apa? Rumah, jumlah mobil, jumlah motor. Ini program keempat. Prof, boleh lihat itu nggak? Program 3 sama 2 deh. Tadi kayak ada yang saya bingung waktu ngerubah. Oh ngerubah ininya, filenya cuman gini doang. Ini kan program 2. Wah, Program ini 2 penghasilannya ini penghasilannya kan jadi 20 juta. 20 juta. Kan dikali 10. Oh, ya, dikali 10 ya. Ini Iya. program ke? 2. Kalau program ketiga? Program ketiga coba kita lihat. Program ketiga. Ininya Oh, nggak berubah. Oh ya. pendidikannya yang kita rubah, tambahin 6. Itu 20 juta juga. Enggak, 2 juta. Oh ya 2 juta nih. Oh, oke. Salah berarti. Ini kali 6, tambahin 6. Jadi ternyata pendidikan nggak ngepek ke ini dia. Gitu ya. Sekarang kita coba lagi. Coba usaha terakhir. Ini miskin biasa ya. Ini miskin. Mau yang dirubah apa nih? Rumah, motor, mobil, atau jumlah anak atau jumlah utang? Utang. Enggak. Mau rumah paling. Rumah. Setidaknya punya satu gitu. Ya, tambah 1 semua ya. Iya. Rumah ditambah 1 semua kan. Oke. Kita save program keempat nih ya. Mana dia? Apa yang dari saya? Data science. Program keempat kita ya. Mana mouse-nya? Ini program keempat tuh, namanya program keempat nih. Kita colong dulu nih. Ini berapa sih? D2 ya. D2 sama dengan D2 plus 1 ya. Oke. Oke, sorry. Itu ya. Enggak ada- Uts. Enggak ada yang 2 kok. Hah? Enggak ada yang 2. Kita lihat ke atas, tuh ada yang 2. Ada yang punya rumah 2 tuh. Oke, ini kita kopas ke ini dulu biar bisa nimpa. Biasa. Kira-kira kalau data DAM itu bisa dibuat jurnal nggak sih? Nggak bisa. Nggak bisa. Kita buat ngetes algoritma cara berpikir doang. Tapi si Grassberg tuh pakai data DAM ya, tahu saya. Kan dia buat buku. Dia nggak perlu nulis jurnal. Emang dia nulis jurnal? Iya. Iya. Oh, jurnal yang di Oh, ITTS. dia pakai crawling data. Oh, crawling data. Crawling data. Itu benar kalau crawling data kan data beneran juga. Oke, ini kita paste ya di sini. Yalah.
Oke, sekarang udah berubah. Sekarang ini harus di delete dulu. Delete kolom ya. Oke. Save. Program keempat nih ya. Sorry salah. Copy dulu semua udah. Sekarang kita masukin tambahin program keempat. Lagi break Pak. Ini masukin sini. 2 makro. Ini jadi program yang asli. Ini program ke-1, 2, 3, ke-4. Oke, sekarang kita read data. Ini program keempat. 4 ya. Oke, deh. Sekarang kita harus benerin dulu kolom-kolomnya. Ini udah klasifikasinya dapat di sini. Sekarang kita masukin ke sono. Belum dikasih model, bego. Modelnya harus masukin dulu. Deh, yang model dia. Sekarang kita lihat efeknya. Miskin, sangat miskin, sejahtera, satu berubah, nggak ada yang berubah. Jadi ngasih rumah ternyata nggak ngefek. Dicoba satu-satu dah, kebangsa. Coba satu-satu. Gitu. Kalau data yang benar sebenarnya nggak boleh rumah doang. Rumah kan banyak tipenya. Rumah 2 kamar, rumah 3 kamar, rumah 2 pintu, 3 pintu, kayak gitu. Ya, Jadi, biasanya kan kalau yang saya pengen sih kayak apa ya, kita gabungin 2 data sih, data harga rumah sama data populasi. nah, Itu di apa, ditebak dari di apa, forecastingnya bisa nggak itu aksi kita atau gimana? nggak tahu, bisa dicoba aja. Mari kita coba. Udah kayak gitu cobain aja, ntar kita lihat hasil. Ini kan nyoba-nyoba nih, Ono emang udah tahu hasilnya, kagak tahu Ono juga. Udah nyobain aja efeknya kayak gimana. Boleh sih bro. Kalau yang enak emang punya Pemerintah. iya punya sesuatu yang memang benar dipakai. Pemerintah kan beneran. Dan pemerintahnya kebetulan kalau enaknya main pemerintah tuh gini nih. Main pemerintahnya seringkali nggak ngerti apa-apa. Jadi kalau kita bisa publikasi seperti itu, akibatnya kita dipakai pemerintah. Yang seru dengan pemerintah adalah di Republik ini ada 700-an. Kementerian, lembaga, kabupaten, kota segala macam 700-an. Nah, udah sehari ada berapa hari? Setahun ada berapa hari? 365 hari. Padahal pemerintahnya ada 700 nih. 2 tahun pasti nggak habis nih. Itu kalau ngerjainnya sehari satu pemerintah kan? Nggak mungkin lah satu pemerintah sehari. Paling nggak seminggu. Ada berapa minggu? 52 minggu. 52 minggu ini ya. 52 minggu. Padahal pemerintahnya ada 700. Berarti itu berarti kita butuh waktu 10 tahun buat ngeberesin itu pemerintah Republik Indonesia. 10 tahun. Ini umur berapa sekarang? 21. 21. Jadi baru beres umur 31. Cara mikirnya gitu. Sama kayak ngantri haji Pak. Iya, kayak ngantri haji sama aja. Pada saat selesai haji udah kebuka nih, bisa naik haji. Iya. Pakai duit yang itu. Berkelanjutan ya berarti ya. Berkelanjutan. Itu kalau pemerintah. Kalau kita masuk ke swasta, lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan. Contoh yang kayak gini tuh gini nih. Contoh, ini kejadian beneran sih. Jadi kakaknya, istrinya, anaknya Ono. Ono punya anak, dia punya istri, istrinya punya kakak. Terus kakaknya kerjanya di media online. Dia perlu nebak. Kalau berita kayak gini dapat iklan berapa rupiah. Oh iya. Tapi dia sudah punya catatan. Kan dia udah punya catatan nih, berita-berita yang lama udah ada nih, berita ini dapat berapa, berita ini dapat berapa. Terus dia mau nebak kalau berita kayak gini dapatnya berapa rupiah. Udah sama aja. Kayak gini doang.
Jadi yang namanya data science nih isinya dukun. Ilmu prediksi. Dia peramal ya. Iya. Kalau zaman dulu, zamannya Presiden Soeharto, dukunnya pakai sajen, pakai menyan. Sekarang dukunnya pakai data. Alhamdulillahnya nggak pada ngerti. Kalau di matematika namanya probability. Peluang. Iya. Kalau ini ada dosennya. Soalnya pelajaran kelas 3 SMP Pak, saya masih ingat probability. Emang diajarin SMP? Gila juga lu guru ngajarin SMP. Ya, soalnya waktu pas SMP saya Pak yang ngajar emang dosen S2 dia. Andes. Pingsan deh lu. Ini nanti targetnya kalau bisa cobain di ini Oh, TensorFlow. TensorFlow. Tapi dengan ini pun bisa jadi jurnal kalau datanya benar. Datanya. Datanya dapat dari mana? Jadi kemarin saya minta ke Pemprov Banten, belum ngasih. Harus minta lagi nih. Ini jadi jurnalnya gampang. Kalau kita ngomongin data sendiri nggak ada ya? Data yang lain di Tangsel. Kalau mau ngomong sama Bu Irma, saya kenalin mau nggak? Bu Irma tuh orang Bapeda. Kenalin ke Haikal aja. Kalau nggak mau kenalin ke saya aja deh Pak. Setan semua, ini parah. Nggak percaya gue. Iya kalau nggak mau sama saya aja. Lumayan datanya buat saya. Jadi si Bu Irma itu orang Bapeda. Bapeda tahu kan? Badan Pengelola Anggaran daerah. pengeluaran daerah. dia yang melakukan perencanaan pembangunan. Oh. Perencanaan Di pembangunan Tangsel. Tangsel. Wih, best di situ. Dia juga. Dari City mah ini mah swasta coy. Sinarmas beda. Beda. Tapi kalau ada kerjasama kemungkinan ada. Oh, Ya. gitu. Jadi dia yang perencanaan pembangunan. Jadi wali kota Tangerang Selatan kalau dia pengen bikin program buat rakyat Tangerang Selatan, dia minta tolong Bapeda program apa yang cocok buat rakyat Tangsel, kira-kira kayak gitu. Nah, selama ini dia belum sampai ilmunya belum sampai sini nih. Kemarin saya udah mulai terangin ke dia. Dia mulai ngerti kayak ginian. Nah, dia butuh bantuan buat ngerjain kayak ginian. Ya ada datanya. Saya sih Dia punya data. Dia punya pengennya data. sampai nembus jurnal ini juga ada yang tugas jurnal itu kan. Ya udah, serius. Saya kenalin beneran ini mah. Nah, boleh. Boleh aja deh. Baru nanti sama saya dan Langsung ikut juga dia. Pas bagian jurnal aja ikut. Cuman dia bahasa mesin parah banget ya. Ada Pait